Salam saudara-saudara yang terkasih, dalam perdebatannya dengan Pendeta Budi Asali beberapa hari yang lalu, Pak Donditan mengajukan pertanyaan ini. Justin Martyr, Pak, dalam bukunya dia yang berjudul The First Analogy, mengatakan bahwa, when we say that the word Jesus Christ, the firstborn of God, was produced without sexual union, and that he was crucified and died and rose again and ascended to heaven, we propound nothing new or different from what you pagans believe regarding those whom you consider sons of Jupiter. Justin Martyr, First Apology, chapter 21. Bisa tolong tanggapannya, Pak? Ini kok kenapa Yesus disamakan dengan putra Jupiter, Pak? Silakan, Pak. Oke, Anda sudah dengar sendiri pertanyaannya, dan koreksi kecil saja, bukan first analogy tapi first apology. Nah, first apology dari Justinus Martyr yang dikutip oleh Pak Donditan, kemudian dia mengajukan pertanyaan, kenapa Justinus Martyr menyamakan atau kita pakai istilah lain menganalogikan Yesus dengan putra-putra Jupiter. Langsung saja saudara-saudara, pertanyaan itu di dalam konteks perdebatannya dengan Pendeta Budi Asali adalah pertanyaan yang tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena itu pertanyaan isinya tidak relevan dengan topik yang diperdebatkan. Mereka berdebat dengan topik atau tema tentang keselamatan. Nah, data yang dia kutip dari Justinus Martyr kemudian dia formulasi dalam bentuk pertanyaan itu tidak relevan secara langsung dengan topik yang diperdebatkan. Jadi kalau tidak relevan secara langsung, maka pertanyaan itu wajib disebut sebagai pertanyaan red herring. Red herring itu berarti satu kesalahan logika informal, logical fallacy, mengajukan satu isu, melemparkan satu pertanyaan yang tidak relevan dengan topik yang diperdebatkan meskipun menarik. Nah, karena itu pertanyaan yang tidak berguna karena merupakan pertanyaan red herring, maka Pendeta Budi Asali sebagai lawan debat dari Pak Donditan tidak punya kewajiban logis untuk harus menjawab atau harus memberikan tanggapan, respons untuk pertanyaan tersebut. Jadi sampai di situ case close. Itu pertanyaan tidak berguna karena merupakan pertanyaan red herring. Itu debat tentang keselamatan. Apa relevansi langsungnya dengan data dari Justinus Martyr yang dibacakan oleh Pak Donditan. Itu case close. Tapi in case, kalau saudara pikir, ya tapi kan menarik juga Pak, tolong dijawab karena kami ingin tahu jawabannya. Kenapa Justinus Martyr menganalogikan atau menyamakan Yesus dengan putra-putra Jupiter? Pertama, supaya saudara ngerti konteksnya, apa yang dimaksudkan Justinus Martyr ketika bicara tentang putra-putra Jupiter di dalam konteks itu. Singkat saja, Jupiter itu punya banyak putra. Di dalam mitologi Yunani Romawi pada masa Justinus Martyr, pertengahan abad kedua. Dan salah satu putra dari Jupiter itu diklaim mati kemudian bangkit. Termasuk salah satunya yang lain dari putra Jupiter itu diklaim lahir tanpa intervensi manusia. Jadi lahir dari seorang perawan. Jadi itu konteksnya ya. Nah, kedua, Justinus Martyr menulis pada pertengahan abad kedua, sekitar tahun 150 atau tahun 160. Itu ada perbedaan pendapat dari para ahli tentang tahun penulisan The First Apology yang dikutip oleh Pak Donditan. Dan pada masa Justinus Martyr menulis The First Apology, yang memerintah di dalam kekaisaran Romawi adalah Kaisar Antonius yang memerintah dari tahun 137 Masehi sampai dengan tahun 161 Masehi. Jadi pertengahan abad kedua, konteks kehidupan dari Justinus Martyr. Kenapa itu penting? Itu penting karena untuk menjawab pertanyaan Pak Donditan, kenapa Justinus Martyr menganalogikan atau menyamakan Yesus dengan putra-putra Jupiter, Anda harus mengajukan pertanyaan lain. Untuk tujuan apa Justinus Martyr menulis The First Apology? Nah, apologi berarti pembelaan. Nah, untuk pembelaan apa Justinus Martyr menulis naskah itu? Jawaban singkatnya adalah pada masa Antonius, Kaisar Antonius,
yang memerintah dari tahun 137 sampai dengan tahun 161, kekristenan dijadikan sebagai target persekusi di dalam Kekaisaran Romawi. Kenapa kekristenan dipersekusi? Karena menurut orang-orang Romawi, kekristenan itu mengajarkan ateisme. Kenapa mereka sebut orang-orang Kristen itu mengajarkan ateisme? Karena orang-orang Kristen tidak mau percaya terhadap dewa-dewi Yunani Romawi yang banyak-banyak itu. Jadi mereka menganggap orang-orang Kristen itu sebagai haters, pembenci para dewa, dan mereka menyebutnya orang-orang ateis. Termasuk mereka juga menuduh orang-orang Kristen itu melakukan praktik antrofagi. Antrofagi itu istilah keren, tapi sebenarnya artinya sederhana. Artinya orang yang suka makan daging manusia atau orang kanibal. Termasuk mereka juga menuduh orang-orang Kristen itu melakukan praktik incest. Jadi melakukan hubungan seksual antar kerabat atau keluarga yang paling dekat. Nah, semua tuduhan itu dibantah oleh Justinus Martyr di dalam The First Apology. Kekristenan tidak melakukan praktik incest. Kekristenan juga tidak melakukan praktik antrofagi. Itu merupakan kesalahpahaman akibat atau terkait dengan kata-kata atau ungkapan yang digunakan orang Kristen di dalam perjamuan kudus. Termasuk kekristenan itu juga tidak mengajarkan ateisme. Nah, untuk poin yang terakhir tadi, membuktikan bahwa kekristenan tidak mengajarkan ateisme, Justinus Martyr menganalogikan keyakinan-keyakinan Kristen tentang Yesus yang mati dan bangkit, yang lahir dari seorang perawan, dengan keyakinan mitologi-mitologi Yunani Romawi mengenai putra-putra Jupiter. Nah, Justinus Martyr waktu bikin analogi itu, dia tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa bobot kebenaran dari klaim-klaim kekristenan mengenai Yesus sama dengan bobot kebenaran dari klaim-klaim mitologi Yunani Romawi tentang putra-putra Jupiter. Tidak. Tujuan Justinus Martyr adalah kekristenan tidak bisa dijadikan target persekusi. Kekristenan tidak berhak dianiaya di dalam Kekaisaran Romawi. Karena keyakinan-keyakinan Kristen itu sebenarnya analogis dengan mitologi-mitologi yang diimani, yang diyakini oleh orang-orang Yunani Romawi. Tapi orang-orang itu boleh bebas percaya demikian. Kalau orang-orang itu boleh bebas percaya demikian, kekristenan juga tidak boleh dijadikan target persekusi. Kekristenan tidak bisa diperlakukan tidak adil. Jadi Justinus Martyr tidak bicara tentang bobot kebenaran teologis. Justinus Martyr sedang bicara tentang kesamaan untuk boleh eksis, boleh ada, boleh beredar, boleh tersebar luas ajaran-ajaran kekristenan di dalam Kekaisaran Romawi. Kenapa? Karena isi imannya, keyakinan-keyakinannya itu analogis dengan orang-orang yang secara bebas mempercayai mitologi-mitologi Yunani Romawi di dalam Kekaisaran Romawi. Saya kasih saudara satu contoh sederhana dari masa kini di dalam konteks Indonesia untuk saudara ngerti maksud dari Justinus Martyr. Misalnya, kekristenan di Indonesia, gereja itu selalu dijadikan target untuk persekusi. Dilempari dengan batu, orang ibadah kemudian pasang toa pengeras suara yang keras-keras dengan tujuan untuk mengganggu jalannya ibadah, termasuk menghentikan ketika orang itu melakukan ibadah. Rumah-rumah ibadah itu sulit untuk dibangun, sulit untuk mendapatkan izin pembangunannya. Artinya kekristenan dipersekusi di dalam negara Republik Indonesia. Nah, melihat situasi itu, katakanlah ini contoh aja, yang tadi saya bilang itu ilustrasi aja untuk saudara ngerti Justinus Martyr. Melihat situasi itu, kemudian orang-orang Kristen bilang begini, kekristenan tidak boleh diperlakukan demikian. Kekristenan tidak boleh diperlakukan tidak adil. Kekristenan tidak boleh dipersekusi di dalam negara ini. Kenapa? Karena seperti halnya Islam, kekristenan juga percaya akan ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaan, waktu orang-orang Kristen bilang kekristenan juga seperti Islam, percaya akan ketuhanan yang Maha Esa, apakah orang-orang Kristen yang berkata begitu sedang mengatakan bahwa doktrin ketuhanan kekristenan
sama, analogis, bobot kebenarannya dengan doktrin ketuhanan di dalam atau yang diyakini di dalam Islam? Tentu saja tidak. Kenapa tidak? Karena pernyataan itu tidak dimaksudkan untuk membuat perbandingan konten teologis, bobot kebenaran teologis. Pernyataan itu dimaksudkan untuk bicara tentang kesamaan hak. Kesamaan hak untuk eksis tanpa diganggu, tanpa dipersekusi, tanpa diperlakukan tidak adil di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, demikian juga Justinus Martir. Justinus Martir tidak mengatakan bahwa yang kami imani itu bobotnya sama dengan yang ada di dalam mitologi-mitologi Yunani Romawi. Sama sekali tidak. In fact, kalau saudara baca The First Apology sampai dengan selesai, inti argumen dari Justinus Martir adalah kebenaran-kebenaran Kristen itu superior, lebih tinggi daripada yang diyakini di dalam dunia pagan. Karena apa? Karena sejak perjanjian lama, isi perjanjian lama itu bahkan dikopi dan bahkan dipinjam, kemudian didaur ulang oleh kebudayaan-kebudayaan pagan, termasuk Plato. Jadi menurut Justinus Martir, filsafat Plato itu sebenarnya meminjam kerangkanya, substansinya dari apa yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi Justinus Martir tidak menyamakan bobot klaim-klaim kekristenan dengan bobot klaim-klaim mitologi Yunani Romawi tentang anak-anak Jupiter. Tidak. Secara keseluruhan The First Apology justru mengklaim kekristenan itu superior. Nah, kalau begitu kenapa dia bikin analogi itu? Ya untuk tujuan yang tadi. Untuk membela eksistensi kekristenan. Kalau kamu membiarkan orang-orang yang percaya mitologi-mitologi tadi bebas, tidak dipersekusi, boleh percaya apa yang mereka percaya, kenapa kamu jadikan kekristenan sebagai target persekusi? Jadi pertanyaan Pak Donditan, kenapa Justinus Martir menganalogikan atau menyamakan Yesus dengan putra-putra Jupiter, itu sudah terjawab. Nah, sebelum saya akhiri, pertanyaan Pak Donditan tadi, dia tidak jelaskan apa maksudnya dia mengajukan pertanyaan itu dengan mengutip dari Justinus Martir. Karena setahu saya, mereka yang tidak suka dengan kekristenan, baik itu orang-orang ateis termasuk juga para apologis muslim, ketika mengutip data dari Justinus Martir yang juga dikutip Pak Donditan, biasanya mereka ingin berargumentasi bahwa Yesus itu klaim-klaim tentang Yesus yang mati dan bangkit, itu sebenarnya merupakan daur ulang dari mitologi Yunani Romawi. Tapi karena Pak Donditan tidak bilang begitu, jadi mari kita menganggap bahwa Pak Donditan hanya ingin dapat informasi, hanya ingin tahu kenapa Justinus Martir menganalogikan Yesus dengan putra-putra Jupiter. Nah, saya ingatkan, bagi Anda sekalian yang tidak setuju dengan kekristenan atau yang non-Kristen, mencoba menggunakan data, terutama yang dari pihak Muslim ya, mencoba menggunakan data dari Justinus Martir untuk berargumentasi bahwa klaim tentang kematian Yesus melalui penyaliban dan bangkit pada hari yang ketiga itu berasal dari dunia pagan. Anda harus hati-hati menggunakan data itu. Karena pertama, data itu tidak membahayakan klaim kekristenan. Kekristenan bisa membela dirinya dengan data historikal yang valid, melawan klaim itu. Dan yang kedua, argumen itu kalau Anda gunakan untuk kekristenan, itu justru akan berbalik, menghantam posisi Anda sendiri. Jadi kalau Anda tidak mau membahayakan posisi teologis Anda sendiri, tolong jangan bermimpi untuk menggunakan data dari Justinus Martir untuk menyerang kekristenan. Tapi sekali lagi, dalam konteks pertanyaan Pak Donditan mari kita anggap hanya ingin dapat informasi, dan karena itu informasinya sudah diberikan. Saya harap tidak muncul pertanyaan yang sama lagi atau data yang sama jangan pernah dikutip lagi untuk menyerang kekristenan. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.